Provinsi Maluku, provinsi yang kaya dengan memiliki jumlah pulau mencapai 1.412 pulau dan garis pantai yaitu 10.662 km. Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan dengan luas wilayah 712.480 km persegi, terdiri dari 92,4% wilayah lautan dan 7,6% wilayah daratan. Perairan laut dan pesisir Provinsi Maluku memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya ikan dan non-ikan yang sangat potensial untuk dikembangkan, baik untuk usaha perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang sampai saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Indonesia memiliki 9 wilayah pengelolaan perikanan atau fishing ground utama dan 3 diantaranya berada di perairan laut Provinsi Maluku, yaitu Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Seram dan sekitarnya. Diperkirakan memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap sebesar 1,63 juta ton per tahun dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JBT sebesar 1,30 juta ton per tahun. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2012 sebesar 537.000 ton dengan daerah sentra produksi terbesar adalah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, juga Kabupaten Seram bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tenggara. Komoditas perikanan tangkap yang bernilai ekonomis tinggi dan prospektif dikembangkan adalah ikan tuna atau Tunus sp dan cakalang atau Katsuwonus pelamis. Potensi sumber daya ikan tuna di perairan Provinsi Maluku diperkirakan sebesar 50.000 ton per tahun dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 40.000 ton per tahun. Produksi tuna di Provinsi Maluku di tahun 2012 yaitu sebesar 34.000 ton atau 85,32% dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Produk tuna yang dipasarkan di Provinsi Maluku umumnya dalam bentuk tuna beku, tuna segar, pengasapan dan penggaraman, sehingga peluang pengembangan usaha industri pengolahan masih terbuka luas. Potensi sumber daya ikan cakalang di perairan Provinsi Maluku diperkirakan sebesar 111.400 ton per tahun dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan yaitu sebesar 84.700 ton per tahun. Produksi cakalang di Provinsi Maluku di tahun 2012 sebesar 51.000 ton atau mencapai 57% dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Umumnya, produk yang dipasarkan di Provinsi Maluku adalah dalam bentuk cakalang beku, cakalang segar, pengasapan dan penggaraman, sehingga masih terbuka peluang untuk pengembangan usaha industri pengolahan cakalang. Potensi perairan yang tersedia untuk pengembangan usaha budidaya laut di Provinsi Maluku diperkirakan seluas 495.300 hektar, belum dimanfaatkan secara optimal hingga kini. Dan di tahun 2013, pemanfaatan perairan laut untuk usaha budidaya mencapai 39.000 hektar atau 7,90% dari potensi yang tersedia untuk berbagai jenis budidaya laut seperti budidaya rumput laut, jaring apung laut, juga budidaya laut lainnya dengan jumlah produksi sebesar 586.000 ton. Potensi perairan untuk budidaya rumput laut di Provinsi Maluku diperkirakan seluas 206.000 hektar yang tersebar hampir di semua wilayah di Provinsi Maluku. Dan pada tahun 2013 telah dimanfaatkan sebesar 9.000 hektar atau 4,42% dari potensi yang tersedia. Dengan produksi sebesar 583.000 ton. Jenis rumput laut yang dibudidaya adalah Euchema cottoni. Selain budidaya rumput laut, kegiatan budidaya laut di Provinsi Maluku yang juga telah dikembangkan secara komersial adalah ikan kerapu dan tiram mutiara. Di tahun 2013, produksi hasil budidaya ikan kerapu di Provinsi Maluku sebesar 1.000 ton, dengan daerah sentra produksi terbesar adalah Kabupaten Seram bagian Timur, Seram bagian Barat, dan Kepulauan Aru. Sementara itu, produksi hasil budidaya tiram mutiara sebesar 842,16 ton
dengan sentra produksi adalah Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Ariau. Selain budidaya laut, Provinsi Maluku juga memiliki lahan untuk budidaya air payau atau tambak yang diperkirakan seluas 191.000 hektar dengan lahan efektif seluas 105.450 hektar yang dapat dikembangkan untuk budidaya udang windu dan ikan bandeng yang tersebar di Pulau Serang dan Pulau Buru. Saat ini, pengembangan budidaya tambak secara komersial pada komoditi udang windu dan udang faname dengan daerah pengembangan terutama di Pulau Serang. Dan peluang investasi yang dapat dikembangkan di Provinsi Maluku adalah pengembangan usaha perikanan tangkap secara efisien dan lestari, juga industri pengawetan dan pengolahan hasil perikanan tuna dan cakalang, industri pengolahan rumput laut, juga pemasaran produk hasil budidaya rumput laut dan ikan kerapu, dan pengembangan usaha budidaya ikan kerapu, mutiara, dan udang. Untuk mendukung berbagai aktivitas usaha perikanan di Provinsi Maluku, telah tersedia sarana dan prasarana pendukung, antara lain pelabuhan perikanan, laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan, dan balai budidaya laut.
Potensi lahan perkebunan di Provinsi Maluku diperkirakan seluas 1,29 juta hektar dengan tingkat pemanfaatan pada tahun 2013 mencapai 23,11% untuk usaha perkebunan rakyat dan perkebunan besar milik negara maupun swasta. Komoditi perkebunan yang menonjol di Provinsi Maluku adalah kelapa, cengkeh, pala, dan kakao yang telah tumbuh dan berkembang melalui usaha perkebunan rakyat. Luas area lahan perkebunan yang telah dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi kelapa melalui usaha perkebunan rakyat di Provinsi Maluku pada tahun 2013 adalah 110.252 hektar dengan luas panen mencapai 83.912 hektar. Sebaran areal perkebunan rakyat tanaman kelapa terbesar adalah di Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, dan Seram bagian timur. Produk kelapa yang dipasarkan di Provinsi Maluku umumnya dalam bentuk buah kelapa dan kopra, sehingga peluang pengembangan industri berbasis komoditas kelapa masih terbuka luas. Komoditi cengkeh telah lama diusahakan oleh masyarakat di Provinsi Maluku dan telah menjadi tanaman rempah yang terkenal sejak zaman penjajahan Belanda. Luas areal perkebunan rakyat tanaman cengkeh pada tahun 2013 adalah 44.422 hektar dengan luas panen mencapai 32.582 hektar. Sebaran areal perkebunan rakyat tanaman cengkeh terbesar adalah di Maluku Tengah, Seram bagian timur, Seram bagian barat, dan Buru Selatan. Produk akhir usaha perkebunan cengkeh yang dipasarkan di Provinsi Maluku sebagian besar terbatas pada bunga dan gagang cengkeh kering. Produk olahan cengkeh yang telah lama diproduksi di Maluku oleh usaha kecil dan menengah adalah minyak cengkeh yang berasal dari daun dan gagang cengkeh. Luas areal perkebunan rakyat tanaman pala di Provinsi Maluku pada tahun 2013 adalah 26.629 hektar dengan luas panen mencapai 12.427 hektar. Sebaran areal perkebunan rakyat tanaman pala terbesar adalah di Maluku Tengah dan Seram bagian timur. Tanaman pala dari spesies Myrtisa fragrans yang dikenal dengan jenis pala banda adalah tanaman yang berasal dari Maluku Tengah. Jenis pala banda telah lama dikenal di dunia karena memiliki kualitas terbaik dibandingkan dengan jenis pala lainnya. Karena memiliki keunggulan antara lain, stabilitas produksi yang tinggi, harga jual yang tinggi, aroma minyak atsiri yang dihasilkan sesuai dengan bahan baku industri parfum, dan umur berbunga paling cepat, yaitu 3 tahun. Jenis pala banda telah lama dibudidaya dalam bentuk perkebunan rakyat di Provinsi Maluku. Prospek pengembangan agroindustri pala di Provinsi Maluku masih terbuka luas. Hal ini ditunjang dengan ketersediaan lahan tenaga kerja, harga pala yang cukup tinggi, dan permintaan pasar internasional terhadap produk pala yang cenderung mengalami peningkatan. Peluang usaha yang dapat dikembangkan antara lain peningkatan produktivitas dan mutu produk, serta peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri berbasis komoditas. Kakao adalah satu komoditas perkebunan yang sudah diusahakan oleh masyarakat di Maluku sejak lama dan merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi Maluku yang diperdagangkan ke luar daerah, terutama ke Surabaya. Luas areal perkebunan rakyat tanaman kakao di Provinsi Maluku pada tahun 2013 adalah mencapai 26.172 hektar. Sebaran areal perkebunan rakyat tanaman kakao terbesar adalah di Maluku Tengah, Buru Selatan, Seram bagian barat, dan Buru. Di Provinsi Maluku, produk kakao masih terbatas pada produk primer berupa biji kakao kering, sehingga usaha kakao memiliki prospek untuk dikembangkan dan merupakan peluang bagi investor untuk mendapatkan keuntungan berinvestasi.
peluang bisnis bagi para investor dalam pengembangan usaha berbasis komoditas unggulan bidang perkebunan di Provinsi Maluku, antara lain industri pengolahan utama dan limbah kelapa, seperti sabut, arang tempurung, dan gula kelapa. Industri minyak atsiri berbasis komoditas cengkeh dan pala, industri pangan berbasis komoditas kelapa, pala, dan kakao. Industri kimia, farmasi, dan kosmetik berbasis komoditas pala dan cengkeh, juga pengembangan usaha perkebunan kakao melalui peningkatan produktivitas dan mutu kakao, juga pemasaran produk hasil perkebunan kelapa, cengkeh pala, dan juga kakao.
Sebagai daerah kepulauan dengan bentangan laut yang cukup luas, Provinsi Maluku tidak saja berpotensi untuk pengembangan investasi di bidang perikanan, perkebunan, dan pariwisata, tetapi bidang pertambangan dan energi juga memiliki potensi dan prospek untuk dikembangkan secara komersil. Ditinjau dari aspek geologi, Provinsi Maluku berada pada pertemuan 3 lempeng utama pembentuk kerak bumi, yaitu lempeng Eurasia atau utara, lempeng Indo-Australia di selatan, dan lempeng Pasifik yang berada di sebelah barat. Kondisi ini memungkinkan proses geologi yang menghasilkan mineralisasi berupa bahan galian atau tambang dan energi yang ekonomis bila dikembangkan. Provinsi Maluku tidak hanya memiliki potensi bahan galian energi seperti minyak dan gas, tetapi juga bahan galian logam dan bukan logam. Terindikasi terdapat secara menyebar di berbagai daerah di Provinsi Maluku. Antara lain emas yang terdapat di Pulau Romang dan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Tembaga yang terdapat di Desa Oma dan Aboru, Kabupaten Maluku Tengah, dan Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Nikel terdapat di Desa Ema, Desa Hukurila, dan Gunung Nona, Kota Ambon, dan Desa Hualoi, Seriholo, Waisala, Supe, Kaibobu, juga berbagai desa lainnya di Kabupaten Seram bagian barat. Batu Gamping terdapat di Kecamatan Lek Sula dan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Pulau Kasuari, Kabupaten Seram bagian barat, Desa Sawai Saleman dan Yaputi, Kabupaten Maluku Tengah, dan Desa Selagor Air dan Urung di Kabupaten Seram bagian timur. Potensi energi di wilayah Provinsi Maluku cukup beragam, belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi energi yang ada di Provinsi Maluku dan potensial dikembangkan adalah minyak dan gas bumi, panas bumi, tenaga air, dan potensi pembangkit tenaga listrik seperti tenaga matahari. Sebagai salah satu sumber energi, potensi bahan galian energi minyak dan gas bumi terdapat pada beberapa daerah di Provinsi Maluku, baik di daratan maupun lepas pantai, seperti Seram bagian timur, Maluku Tenggara Barat, dan Kepulauan Agung. Saat ini, perusahaan minyak yang melakukan kegiatan usahanya di bidang eksploitasi dan eksplorasi minyak bumi di Provinsi Maluku, yaitu Kalres Petroleum Limited dan Sitik Seram Energy Limited. Kegiatan eksploitasi di Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Korea National Oil Corporation dan Kokono Phillips
yang masing-masing sedang melakukan eksplorasi di lepas pantai sebelah utara Pulau Wokam dan lepas pantai sebelah timur Kepulauan Aru. Juga Inflex Marcella yang saat ini sedang melakukan eksplorasi di lepas pantai Pulau Marcella, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Panas bumi adalah panas yang berasal dari dalam bumi, merupakan sumber energi terbarukan. Di Provinsi Maluku terdapat 17 lokasi potensi panas bumi untuk membangkit listrik dan total potensi sebesar 624 MW, yaitu tersebar pada Pulau Buru, Pulau Seram, Pulau Ambon, dan Pulau Karibu, juga Pulau Saparua. Salah satu sumber energi alternatif yang dapat dikembangkan di Provinsi Maluku adalah potensi tenaga air, terutama terdapat pada Pulau Seram dan Pulau Buru. Di Provinsi Maluku, masih banyak daerah belum mendapatkan pasokan listrik, terutama daerah pedesaan pada pulau-pulau kecil dan daerah terpencil. Hal ini dikarenakan membutuhkan biaya relatif mahal apabila menggunakan energi minyak bumi seperti pembangkit tenaga listrik untuk menjangkau daerah pedesaan yang kecil dan daerah terpencil dengan jumlah penduduk relatif sedikit. Dalam kondisi demikian, maka pemanfaatan potensi energi alternatif merupakan pilihan guna memenuhi pasokan listrik pada berbagai daerah terpencil dan pulau kecil di Provinsi Maluku. Peluang investasi pada kegiatan pertambangan di Provinsi Maluku masih terbuka luas, tidak hanya pada usaha pertambangan bahan galian logam dan juga bukan logam, tetapi juga bidang energi, seperti energi panas bumi, selain energi minyak dan gas bumi.
yang masing-masing sedang melakukan eksplorasi di lepas pantai sebelah utara Pulau Wokam dan lepas pantai sebelah timur Kepulauan Aru. Juga Implex Marcella yang saat ini sedang melakukan eksplorasi di lepas pantai Pulau Marcella, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Panas bumi adalah panas yang berasal dari dalam bumi, merupakan sumber energi terbarukan. Di Provinsi Maluku terdapat 17 lokasi potensi panas bumi untuk pembangkit listrik dan total potensi sebesar 624 MW, yaitu tersebar pada Pulau Buru, Pulau Seram, Pulau Ambon, dan Pulau Harubu, juga Pulau Saparua. Salah satu sumber energi alternatif yang dapat dikembangkan di Provinsi Maluku adalah potensi tenaga air, terutama terdapat pada Pulau Seram dan Pulau Buru. Di Provinsi Maluku, masih banyak daerah belum mendapatkan pasokan listrik, terutama daerah pedesaan pada pulau-pulau kecil dan daerah terpencil. Hal ini dikarenakan membutuhkan biaya relatif mahal apabila menggunakan energi minyak bumi seperti pembangkit tenaga listrik untuk menjangkau daerah pedesaan yang kecil dan daerah terpencil dengan jumlah penduduk relatif sedikit. Dalam kondisi demikian, maka pemanfaatan potensi energi alternatif merupakan pilihan guna memenuhi pasokan listrik pada berbagai daerah terpencil dan pulau kecil di Provinsi Maluku. Peluang investasi pada kegiatan pertambangan di Provinsi Maluku masih terbuka luas, tidak hanya pada usaha pertambangan bahan galian logam dan juga bukan logam, tetapi juga bidang energi